Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah salat subuh, kita syukur yang Allah muliakan. Insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin. Terakhir yang kita bahas adalah bab tentang larangan untuk berbicara, berkata dan berbuat di luar kapasitas kita, yakni memberatkan, membeban-bebankan. Yaitu berikutnya adalah halaman 554. Ya, pegang fotokopiannya, bisa buka halaman 554. Kita masuk ke dalam bab fi tahrimin niyahah 'alal mayyit, yaitu bab tentang haramnya, dilarang atau diharamkannya an-niyahah 'alal mayyit. An-niyahah 'alal mayyit dalam bahasa kitanya adalah meratap atas kematian seseorang. Nah, ini para jamaah perlu kita sepakati terlebih dahulu kategori atau istilah yang dimaksud dengan an-niyahah ini cakupannya apa saja. An-niyahah itu dalam kamus al-mustalahat asy-syar'iyyah, istilah-istilah dalam ilmu syar'i di kalangan para ulama, ini pada dasarnya aslinya adalah raf'us shaut, meninggikan suara dengan niat, dengan tujuan adalah izharul huzn, menampakkan sedih, meninggikan suara dengan tujuannya adalah menampakkan kesedihan. Adapun menampakkan, namanya menampakkan, sedihnya udah pasti sedih. Orang meninggal orang yang dicintai udah pasti sedih, tapi dia nampakin. Nah, ada unsur sengaja, ya, ada unsur berlebihan yang dilakukan oleh orang tersebut, menampakkan kesedihannya, lalu kemudian disertai dengan perbuatan-perbuatan yang lainnya. Seperti apa? Disertai dengan menjambak rambut, ya, nyobek-sobek baju, ya, atau menampar-nampar pipi, muka, wajah, atau teriak histeris, nangis, ya, itu semuanya adalah disebut dengan an-niyahah. Adapun sedih itu adalah sesuatu yang tabi'i, sesuatu yang manusiawi. Orang sedih itu kemudian nangis, orang sedih itu kemudian bengong, ya, atau mengeluarkan suara tangisan isak, ya, gitu. Apakah itu termasuk niyahah atau tidak? Nah, ini dilihat dari asal sebab orang melakukan itu adalah untuk menampakkan kesedihannya. Jadi disengaja dilebih-lebihkan bahwa orang tahu bahwa saya ini sedang sedih, gitu, ya. Nah, ini yang dimaksud dalam bab ini. Al-Imam An-Nawawi menggunakan kalimat tahrim, haram langsung, bukan lagi an-nahyi, bukan lagi larangan, tapi haram. Kenapa haram? Bahkan kata para ulama ini termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Dari mana kita tahu? Karena dalam hadis Nabi SAW disebutkan iqabnya, yakni hukumannya. Siapa yang melakukan hal itu ada hukumannya, ada azab atau hukuman balasannya disebutkan. Biasanya kalau amalan itu disebutkan hukumannya, itu termasuk kategori dosa besar. Apalagi ini terkait orang lain lagi, ya. Jadi para jamaah, tahrimin niyahah, haramnya melakukan meratap dalam kematian seseorang. Ini sebenarnya bab ini masuk juga ke dalam kategori zikrul maut, ya, secara bab tazkiyatun nufus, membersihkan hati, ini masuk ke dalam kategori
zikrul maut, mengingat kematian. Kenapa? Karena ada nanti kita tidak tahu kondisi saat kita meninggal, bagaimana istri yang kita tinggal, bagaimana anak-anak yang kita tinggal, apakah mereka siap tidak menerima kenyataan berpisah dengan kita. Ya, para jamaah. Nah, ini apa sudah dipersiapkan atau belum kondisi tersebut? Karena kalau tidak dipersiapkan, ternyata nanti akan berkonsekuensi. Boleh jadi keluarga yang ditinggalkan itu akan melakukan perbuatan an-niyahah ini. Nah, para jamaah, kita masuk ke dalam hadis yang pertama. An Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Umar ibn Khattab, semoga Allah meridai dia berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, al-mayyitu yu'adzabu fi qabrihi bima niha alaihi, bahwa al-mayyit, seorang mayit, yu'adzab, akan diazab, akan dihukum, disiksa. Di mana disiksanya? Belum di hari akhir, belum di neraka ya, tapi ini dikubur. Fi qabrihi, di kuburannya. Ini menunjukkan para jemaah di antara sebab adanya atau seseorang mendapatkan siksa kubur itu adalah dosa. Ada yang berniyahah, yang meratap dari keluarga yang kita tinggalkan. Itu menjadi penyebab seseorang dapat siksa kubur. Kalau dalam hadis lain disebutkan apa lagi berjamaah? Siksa kubur itu disebabkan karena tidak melindungi diri ya dari percikan air kecil ya, buang air kecil. Namimah itu juga mengadu domba, menyebabkan dosa siksa dalam kubur. Nah, dalam hadis ini seorang mayit itu akan disiksa dalam kuburnya bima niha alaih. Bima di sini disebabkan ya, menunjukkan sebab ya. Kenapa orang mayit itu disiksa? Disebabkan karena niha alaih. Orang tersebut, mayit tersebut diratapi atas dirinya. Nah, ini ada dua riwayat pertama. Riwayat yang satunya lagi hadisnya sahih muttafaqun alaih, tapi dalam riwayat yang lain tidak pakai bi tapi pakai ma. Maniha alaih. Ada pengaruh maknanya ada. Kalau bi itu berarti sebab. Kalau ma itu menunjukkan waktu. Maniha alaih, selama mayit itu masih diratap terus, maka dia akan dapat hukuman. Ya, berarti kalau umpamanya ratapnya lama, ya diazab terus. Ini terkait dengan waktunya. Kan ada orang berbeda meratapnya itu cuma sehari, 2 hari, 3 hari sudah hilang. Apalagi udah kawin lagi, udah hilang tuh ratapannya ya. Tapi kalau ntar tiap minggu ngeratap lagi, begitu ziarah ngeratap lagi, begitu setahun ngeratap lagi. Nah, ini selama diratapi itu kalau berdasarkan riwayat yang tanpa bi. Hadisnya sahih muttafaqun alaih. Nah, ini para jemaah, hadis ini pertama tadi menunjukkan dosanya ini termasuk dosa besar. Kenapa? Karena menyebabkan disiksa kita, orang yang meratap yang disiksa orang lain. Nanti dari segi fikih akan kita bahas juga kenapa kok yang meratap orang lain yang disiksa orang lain, yang melakukan perbuatan orang lain yang disiksa, yang melakukan si A yang disiksa si B. Dia nggak salah si B, kenapa kok disiksa? Tapi yang menarik di sini mengingatkan kita bahwa kondisi orang rumah, keluarga yang ditinggal meninggal itu berbeda-beda pada jemaah. Ya, tidak sama, dan ini menjadi salah satu perhatian setiap seseorang ya untuk mempersiapkan, mengkondisikan keluarganya ya ketika nanti tidak ada seperti apa.
Ya, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, ya, itu sebelum meninggal itu menanyakan kepada anak-anaknya, berwasiat. Ya. Nabi Yakub mengatakan, Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ingatlah ketika, apakah kamu menjadi saksi idh hadara Ya'qub al-maut, saksi atau mengetahui peristiwa bagaimana ketika Nabi Yakub itu akan menghadapi kematian. Maka dia berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, wahai anak-anakku, nanti setelah bapak enggak ada, apa yang kalian sembah nanti? Itu pesannya, bentuk perhatian seorang bapak kepada keluarganya. Mereka menjawab, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa Ishaq wa ilaha wahidah. Kami akan menyembah Tuhanmu, Tuhan orang tua atau kakek moyangmu, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq. Tuhan yang satu, ilah, sembahan yang satu. Maka para jemaah, ini adalah dilihat dari kondisi, bagaimana kondisi keluarga kita. Sekarang kata Bang Jul, Bang Jul lagi jadi contoh. Boro-boro ditinggal mati, ditinggal rapat aja, nggak pulang-pulang, diteleponin terus. Mana sih Bang? Lama banget kok. Gimana ya? Ditinggal baru 5 jam, 2 jam, 3 jam, diteleponin mulu. Gimana tinggal selamanya? Gimana untuk apa ditinggal kematian? Nah, para jamaah, yang kedua, itu yang kedua ya. Yang pertama tadi itu dosa besar, yang kedua bahwa kondisi keluarga itu seseorang ditinggalkan itu ada yang ikhlas, ada yang sedih, Pak. Biasanya yang sedih yang mana, Pak? Yang sedih biasanya kalau seseorang itu masih muda, tiba-tiba meninggal dadakan. Udah gitu gajinya gede, tulang punggung keluarga. Sedih nggak? Bapaknya sedih, ibunya sedih, udah harapan. Adik-adiknya yang dibiayai segala macam ternyata dia meninggal. Sedih. Tapi kalau yang meninggal udah kena stroke, udah tua, udah nyusahin mulu, ngomel-ngomel mulu lagi, cerewet banget lagi, emosian. Begitu meninggal kira-kira sedih juga pasti, cuma nggak sehebat sedih belum. Berarti kan beda-beda ini. Nah, sebaik-baik kita adalah yang bisa meninggalkan keluarga kita dalam keadaan baik, ya, kapanpun ajal itu datang. Kita lihat anak-anak yatim pada zaman itu, anak kecil-kecil, bapaknya udah nggak ada. Ya, kesianan. Apa dia mau milih jadi anak yatim? Enggak. Dia nggak ngerti bahkan bapaknya kemana tuh pergi. Nah, ini para jemaah, dilihat dari kondisi yang ketiga ini, yang kedua ini, kondisi seseorang itu berbeda-beda, ya. Maka persiapkanlah berbagai macam kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Semuanya sih kalau disuruh milih, enaknya memilihnya kapan meninggalnya. Entar kalau umurnya udah di atas 70, ya kan? Rumah udah lunas, ya udah punya mandiri, kontrakan ada 10 pintu, anak udah pada gede-gede semua, udah pada jadi sarjana, meninggal dah. Maunya begitu ya. Milih kalau disuruh milih. Nah, para jamaah, yang ketiga adalah baru dari segi fikihnya. Ini kenapa kok? Bukankah di dalam Al-Qur'an wala taziru waziratu wizra ukhra? Seseorang itu tidak akan menanggung dosa, tidak bisa memberikan dosa kepada orang lain, atau seseorang tidak akan bisa mendapatkan hukuman dosa yang dilakukan oleh orang lain. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Itu banyak ayat yang menyatakan bahwa seseorang akan disiksa itu berdasarkan amal perbuatan dia. Kenapa kok dalam hadis ini dia disiksa gara-gara orang lain menangis? Gitu pada jemaah. Kadang-kadang kita udah
Pesan juga sama orang rumah. Kita udah pernah aja kan belum. Maksudnya ada seseorang udah pesen, nanti kalau bapak meninggal jangan ada yang nangis ya. Nangis juga. Kondisinya kita nggak bisa, susah prediksi gitu ya. Apa dia disiksa juga? Dia udah pesen dan udah wasiat, masa disiksa juga gara-gara ada kerabatnya, ada anaknya atau siapa adiknya, kakaknya di luar jangkauan dia yang meratap karena dia dapat, masa dia dapat siksa azab juga dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ada penjelasannya pada jamaah nomor 3. Al-mayyitu yu'adzabu bima niha alaihi, ai maksudnya adalah yu'adzabu fi qabrihi, bahwa mayit itu akan diazab di kuburannya bisa babin nauh alaihi, disebabkan ada atau kematian dia orang tersebut diratapi, nauh alaihi. Wa huwa raqmu sauti bis-siyahi wal wail. Dan yang dimaksud nauh di sini, meratap di sini adalah meninggikan suara dengan teriak, siyah wal wail, ucapan-ucapan yang menunjukkan itu negatif ya. Jadi yang termasuk niyahah itu adalah kalau dia itu mengizhar, menampakkan. Dan kalau sini disebutkan kal mu'tarid 'alal qadar, bahwa perbuatan orang tersebut berteriak sambil mengutarakan kalimat wail itu, celakalah bagaimana nih. Wah, kalimat-kalimat yang bernada negatif, seperti orang yang mu'tarid ya, berpaling dari qadar, takdir Allah, tidak menerima. Wal mu'lin suhtuh, dan menampakkan kebenciannya ala hukmillah, terhadap hukum Allah, ketetapan Allah, bahwa Allah mengatakan dalam ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu man 'alaiha fan, bahwa semua yang ada di alam ini akan fan, akan tiada, tidak bersifat fana, tidak kekal. Ya, wa hadzal hadis, dan hadis ini kama yaqulu jumhurul ulama, sebagaimana yang dipendapat oleh mayoritas ulama, mahmulun ala awsa bin nauh alaih. Ternyata makna dari hadis ini mahmul, mengandung pengertian pemahaman bahwa yang dimaksud adalah orang yang awsa bin nauh alaih, yaitu orang yang berwasiat awsa bin nauh, tentang meratap alaih. Ternyata apa maknanya? Dulunya orang jahiliyah itu punya kebiasaan kalau dia meninggal itu merasa kebahagiaan atau kebanggaan kalau dia itu dinangisi oleh orang banyak. Kalau orang itu banyak yang sedih, oh berarti dia hebat. Maka itu termasuk budaya jahiliyah. Kata Syekh Muhammad Ali As-Saburi di sini adalah, dalam hadis ini orang itu diazab dengan pemahaman ya, ihtimal yang pertama, mengandung kemungkinan yang pertama hadis ini adalah kalau dia wasiat mau meninggal, jangan lupa ya entar pada bernangis semuanya. Nah, ini wasiatnya dia yang wasiat, berarti dia pantas dia azab, dapat kubur karena dia yang nyuruh. Padahal efek dari nangis, teriak, niyahah itu ada, kata para ulama, ada banyak efeknya. Yang pertama apa? Ini yang disebutkan, orang itu menunjukkan bahwa dia itu tidak ridho menerima ketetapan Allah. Jadi bentuk nangis itu adalah sebagai bentuk penolakan. Oh ya orang, aneh nggak terima nih, kira-kira begitu, terhadap hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kan dosa berarti, tidak beriman kepada ketetapan ya, rukun iman yang ke-6. Yang kedua apalagi? Bahwa nangisnya dia itu, niyahnya itu akan memprovokasi kondisi sekitarnya. Orang yang tadinya biasa-biasa jadi ikut-ikutan nangis juga. Dia menjadi penyebab kondisi di sekitarnya menjadi tidak kondusif.
Nah, banyak lagi, ada berapa itu disebutkan, saya sebut oleh para ulama ada 4 ya kalau nggak salah. Nah, ini para jamaah yang dimaksud adalah kalau dia berwasiat. Li'anna niyahata kanat bisababi wasiyatihi lahum bin naum. Sebab meratapnya orang tersebut adalah disebabkan karena pesan dari si mayit gitu. Maka pantaslah dia dapat hukuman. Amma idza lam yakun lahu wasiyah wala amr, tapi kalau si mayit ini mau meninggalnya dia enggak pesan, enggak menyuruh ya, tiba-tiba ada yang berniaha, fala yu'adzab, maka orang tersebut tidak diazab. Saya rasa kalau dalam pengertian yang pertama ini para jemaah, kira-kira di antara kita ada enggak? Mana ada di antara kita yang wasiat sebelum meninggal? Entar pada teriak-teriaknya, enggak ada perasaan ya. Kalau di kita, karena ini adalah jahiliyah ya. Hadis apa ayatnya adalah itu sudah saya sebutkan tadi, wala taziru waziratun wizra ukhra. Wa qad kana ahlul jahiliyah yanuhuna 'alal mayyit bima huwa muharram syar'an. Bahwasanya orang-orang jahiliyah dulu suka meratap terhadap mayit, di mana itu merupakan batasan yang diharamkan secara syar'i. Seperti perkataan mereka, ya may apa nih? Ya mayit, istilah dan yang dibiasakan oleh, yang diucapkan oleh orang jahiliyah ya. Wahai orang yang menyebabkan dua alwildan, anak-anak ya, anak-anak menjadi yatim, muyatim, ya muyatimul wildan. Jadi orang meninggal dia dibilang, wahai orang yang bikin anak-anak jadi anak yatim. Padahal dia meninggal memang takdir Allah, dianggapnya sebagai penyebab, gara-gara ente mati anak ente jadi yatim. Muyatimul wildan, murammilun niswan, yang menyebabkan niswa itu nisa, perempuan jadi janda. Murammil itu aramil ya, armalah, janda. Jadi seakan-akan penyebab yatim, penyebab janda adalah mayitnya tersebut. Nah, ini perkataan-perkataan yang diharamkan. Wa yastajiruna nisa'an linnau 'alal mayit, bahkan mereka ngupain Pak. Perempuan-perempuan diupain, kumpulin supaya pada nangis. Ya, orang di sini pada ngupain ngaji ya, dia malah ngupainnya. Ada kan pernah dengar gak dibayar orang nangis dibayar? Wa kullu hadza min waswas syaitan wa kaidin niswan. Semuanya ini termasuk adalah waswas bisikan setan dan kaidin niswan, yaitu tipu daya dari para wanita. Nah, ini para jemaah, wallahu a'lam penyebabnya apa? Mungkin wanita istrinya menunjukkan kesedihannya sampai berlarut-larut supaya minta dikasihani, terus kemudian diberikan uang atau dinikahi. Wallahu a'lam dibalik itu semua penyebabnya. Nah, ini para jamaah, jadi ternyata penyebabnya kalau dia berwasiat untuk supaya diratapi ya. Tapi kalau dia nggak wasiat nggak apa-apa. Apalagi kalau orang udah wasiat, nanti kalau bapak meninggal jangan ada yang nangis. Udah wasiat ternyata nangis juga. Berarti nangisnya itu adalah nangis kesedihan, bukan nangis ratapan. Yang ratapan ini adalah nangis yang dilepas sampai teriak-teriak, termasuk menyebut-nyebut kebaikannya saat itu. Wah, dia orang begini, tapi sambil nangis, sambil teriak-teriak. Nah, para jemaah, kalau dia nangisnya adalah udah ditahan, nangis juga itu tidak apa-apa. Itu adalah tangis rahmah, kasih sayang. Ya, sebagaimana Nabi dahulu ketika ditinggal wafat oleh cucunya, ya, dia ada di pangkuan pelukan Nabi, cucunya meninggal, anaknya Zainab, ya cucunya berarti. Lalu kemudian nangis, kata sahabat, "Mahaza ya Rasul, apa aneh kok ente nangis?" Katanya nggak boleh nangis, Pak, ente sendiri nangis. Kata Nabi, "Hazihi rahmatul", bahwa air mata ini adalah kasih sayang, yaqzifuhallahu fi qulubi ibadihi.
al-mu'minin atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ini kasih sayang yang Allah tiupkan ke dalam hati seorang hamba. Maka nangis itu belum tentu meratap, kecuali nangis yang berlebihan, yang melampaui batas, yang disengaja gitu. Nah, ini para jamaah. Hadis yang kedua menguatkan tentang hal ini, ya. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari sahabat Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhai dia. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisa minna man darabal khudud, tidaklah termasuk di antara kami, kata Nabi, tidak termasuk umat kami orang yang memukul al-khudud. Khudud itu pipi, ya, nampar pipi. Ya, kalau nampar itu jadi bahasa Arabnya darbul khad, nampar pipi. Wa syaqqul juyub, dan menyobek. Juyub ini kantong, ya, baju maksudnya. Wa da'a bid'awal jahiliyah, dan da'a yaitu berdoa atau bid'awal jahiliyah, dengan doa-doa orang-orang jahiliyah. Maksudnya adalah mengucapkan kalimat-kalimat yang diucapkan menjadi kebiasaan orang jahiliyah. Itu ada penjelasannya nomor 4. Laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub, yaitu tidak termasuk seorang muslim shadiqul iman, yang benar imannya, wala min ahli hadiyina wa sunnatina, dan tidak termasuk golongan orang yang mendapatkan petunjuk kami, kata Nabi, sunnah kami. Man latama khaddah, barang siapa yang menampar pipinya, wa syaqqa taubah, dan menyobek bajunya, wa talaffaza bi alfazi ahli jahiliyah, dan mengucapkan kalimat-kalimat yang biasa diucapkan oleh orang jahiliyah. Ka qaulihim, seperti perkataan mereka, apa? Ya ghawithna wa ya kahfina ila man taraktana, wahai orang yang biasa memberikan kami pertolongan, memberikan kami perlindungan, kahf, ila man taraktana, kamu tinggalkan kami kepada siapa? Ini kalimat-kalimat orang jahiliyah, seakan-akan dia nggak punya Allah. Kamu meninggal, kamu pergi, kamu tinggalkan kami kepada siapa? Ila man taraktana. Wa kama yanuhu ba'dun nasara ala mautahum, sebagaimana orang-orang Nasrani, ya, kalau ada yang meninggal di antara mereka sebagian mereka mengatakan, ya mautu man min aina ji'tah, wahai kematian, dari mana kamu datang? Mempertanyakan, seakan-akan tidak percaya kematian itu adalah ketetapan Allah. Fi umrihi tawil ma nasaha musliman, dalam umurnya yang panjang ternyata dia tidak bisa memberikan nasihat kepada muslim. Wa ka'annahum ya'tabiruna nasihatal muslim jarimah, ya, seakan-akan mereka menganggap nasihat seorang muslim itu sebagai dosa, jarimah, min akbaril kabair, di antara dosa-dosa yang besar dalam menurut pemahaman fi dinihim, agama mereka. Jadi maksudnya orang-orang Nasrani menganggap bahwasanya nasihat orang-orang muslim tentang kematian itu dianggapnya sebuah dosa buat mereka. Udah nggak usah ngomongin mati lah, hidup jangan ngomongin mati, mau jadi serem gitu ya. Jadi para jamaah sekalian yang berbahagia, mengatakan kalimat-kalimat tersebut itu masuk dengan makna wada'a bid'awal jahiliyah. Hadis sahih muttafaqun alaih. Nah, jadi para jamaah, itu hadis yang kedua. Yang ketiga, wa an Abi Burdah radhiyallahu qala, dari Abu Burdah dia berkata, dia bercerita, ini tabi'in ya. Dia bercerita qala waja'a Abu Musa suatu ketika sedang sakit parah, ya. Fagusya alaih, lalu kemudian pingsanlah Abu Musa ini dalam keadaan wa ra'suhu fi hijri imra'atin min ahli, bahwa kepalanya saat itu berada dalam pangkuan istrinya, ya. Abu Musa pingsan.
Fa'aqbalat tasihu birannah, maka istrinya itu akbalat menghadap, ya, datang dengan apa? Tasih, keluarganya itu datang dengan berteriak, birannah, dengan itu rannah itu bunyi apa namanya? Bunyi sirine. Falam yastati an yarudda 'alaiha syai'an. Maka Abu Musa tidak bisa menolak apa yang dilakukan oleh istrinya itu, karena dia lagi pingsan, ya. Bagusya alaiha, ini sudah dalam keadaan lemah, tapi dia tahu bahwa istrinya itu teriak, nangis. Ini menunjukkan kondisi seseorang itu dalam keadaan tidak sadar, bahwa dia tahu apa yang ada di sekelilingnya. Seperti Abu Musa ini diceritakan bahwa dia nggak bisa menjawab, tidak bisa mencegah istrinya seperti itu. Falamma afaqa, ketika beliau sadar, Abu Musa tersadarkan dari pingsannya, qala, dia berkata, ana bari'un mimma bari'a minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Musa, aku berlepas diri, ana bari'un, dari apa berlepas dirinya? Mimman bari'a minhu Rasulullah, dari orang-orang yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berlepas diri darinya. Yaitu siapa maksudnya? Saya nggak ikut ya, nggak tanggung jawab ya kalau ada yang nangisin saya. Itu bukan tanggung jawab saya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berlepas diri terhadap orang-orang yang merasa tidak bisa menerima kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'un minas saliqah. Nabi SAW berlepas diri dari as-saliqah. As-saliqah itu siapa? Itu ada penjelasannya di bawah sesudah hadisnya. As-saliqah allati tarfa'u sautaha bin niyahah wan nadab. Itu wanita yang meninggikan suaranya, yaitu dengan meratap. Nabi enggak tanggung jawab, udah di kondisi itu ternyata masih ada yang kayak begitu. Wal haliqah, dan juga dengan haliqah. Haliqah itu apa? Allati tahliqu ra'saha 'indal musibah, yaitu wanita-wanita yang mencukur rambutnya ketika dapat musibah. Salah satu bentuk pelampiasan orang kena musibah, dicukurin rambutnya. Ya, para jamaah, ini perbuatan orang-orang jahiliyah. Terus kita kalau begitu boleh gak ya? Lagi stres nih, botakin dulu. Stres itu petanda orang yang botak. Botak itu tanda orang yang stres nggak? Ini ada sebabnya ya. Kalau udah rutin emang cukurannya kayak saya ini, dia bukan berarti saya lagi stres nih dibutakin mulu rambutnya. Ya, maksudnya ini adalah dia mencukur rambut acak-acakan itu karena sedang kena musibah. Jadi seakan-akan bodoh amat penampilan saya, biar orang tahu saya lagi pusing gitu. Nah, itu nggak boleh. Wasyaqah, dan juga orang yang mensyaqah itu yang menyobek bajunya. Rasulullah berlepas diri dari itu semua. Ini berarti apa? Hubungan dengan hadis yang pertama, bahwa disebabkannya mayit itu diazab bukan karena sekedar sekonyong-konyong ada yang meratap. Masa iya ada orang meratap? Bukan salah dari mayitnya yang diazab. Itu bertentangan dengan kaidah ayat Al-Quran. Ini yang dimaksud adalah meratap, yang dimaksud adalah meratap yang pertama disuruh, disengaja, dinasehati, ya, oleh diwasiatkan. Nanti meratap yang apalagi yang sengaja dibayar gitu ya. Tapi ada mungkin yang antara yang ini dengan yang parah dengan yang tabiat ya. Secara tabiat ada saja orang yang menangis pada jamaah. Nah, maka yang tidak boleh yang meninggikan suara, kalau yang nangisnya itu adalah nangis kesedihan, itu boleh, ada pertengahannya. Apa itu? Kalau kita nggak nasihatin, nggak wasiat kepada orang yang ditinggal mati dari keluarga kita berwasiat, nggak wasiatin mereka, nanti pada niyahah ya, pada meratap ya, kita nggak mungkin melakukan hal itu. Setidaknya penggantinya kita pesankan kepada keluarga adalah
Jangan ada yang menangis, ridho, sabar. Nah itu boleh mengkondisikan. Sudah dikondisikan ternyata ada yang menangis juga, barulah itu pantas kita bilang, aku berlepas diri dari orang-orang yang meratap atas kepergian aku. Ini barangkali di antara salah satu persiapan menghadapi kematian atau berpisah meninggalkan keluarga. Demikian para jemaah, baru 3 hadis yang kita bahas. InsyaAllah kita lanjutkan. Ada beberapa hadis masih banyak juga dalam bab ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum dan Allah ya ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.